menganggap bahwa malaikat hanyalah ruhnya saja, tidak berwujud makhluk, tidak memiliki zat, dan tentu hal tersebut merupakan keyakinan yang keliru. Ada beberapa hal yang sudah kita bahas, termasuk konsekuensi atau keharusan dari beriman kepada malaikat, yaitu malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara konsekuensinya ada beriman Harap bersabar untuk para santri karena ada gangguan teknis. kita lanjutkan. Konsekuensi yang berikutnya yaitu beriman dengan nama-nama mereka yang kita ketahui, seperti Jibril, dan juga beriman kepada malaikat yang belum kita ketahui namanya. Konsekuensi yang ketiga yaitu mengimani sifat di antara sifat-sifat malaikat yang Allah kabarkan atau Rasulullah SAW kabarkan, seperti sifat Jibril alaihi salam yang Allah sebutkan di Al-Quran, di quwwatin inda dzil arsy makin muta'in tsumma amin. Kemudian beriman di antara konsekuensi yang berikutnya, dan ini konsekuensi yang keempat, konsekuensi itu keharusannya. Jadi ketika kita beriman kepada malaikat Allah, yang keharusannya adalah tadi konsekuensi yang sudah disebut. Yang keempat, keharusan atau konsekuensi yang berikutnya beriman dengan apa yang kita ketahui dari amalan-amalan mereka, dari amalan mereka, seperti Jibril, di antara amalannya atau pekerjaannya adalah yang Allah amanahkan kepada malaikat Jibril, menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya. Baik. Di antara faedah beriman kepada malaikat ada beberapa faedah. Yang pertama, dan ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, mengetahui akan keagungan Allah. Malaikat saja besar, bagaimana dengan penciptanya?
Kemudian yang kedua, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah menjadikan uh, uh, malaikat-malaikat di antara malaikat-malaikatnya yang Allah tugaskan untuk menjaga kita. Yang Allah tugaskan untuk menjaga kita. Baik. Kemudian sebagian orang mengingkari akan adanya malaikat. Mengingkari akan adanya malaikat. Dan mereka mengatakan bahwa malaikat itu hanya sebatas ibarat suatu kekuatan yang ada di makhluk-makhluk Allah. Jadi keyakinan mereka terhadap malaikat itu seperti itu. Malaikat adalah suatu kekuatan yang ada di alam semesta ini yang Allah ciptakan. Dan tentunya keyakinan seperti itu keliru. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an bahwa para malaikat itu memiliki jasad, memiliki anggota tubuh, memiliki zat, bukan hanya sebatas hal yang abstrak, hal yang tidak bisa tidak nyata. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Fatir, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikah rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Allah Ta'ala berfirman, segala puji bagi Allah, fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikah, syahidnya adalah di firman Allah yang mana Allah menciptakan malaikat rusulan sebagai para utusan yang memiliki ajnihah, memiliki sayap-sayap. Ini menunjukkan bahwa malaikat itu memiliki jasad. Kemudian di ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikah yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Dan seandainya engkau melihat ketika orang-orang kafir diwafatkan, wal malaik id yatawaffal ladzina kafarul malaikatu, ketika orang-orang kafir diwafatkan, para malaikat apa? Yadribuna wujuhahum wa adbar. Para malaikat memukul wajah-wajah orang-orang kafir dan bagian tubuh mereka yang belakang. Adbarahum. Jadi ini menunjukkan bahwa malaikat bisa memukul. Jadi malaikat itu bukan suatu hal yang tidak nyata. Nyata bahwa mereka itu memiliki jasad, memiliki anggota tubuh. Di dalam firman yang Allah yang lain, Allah berfirman, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Allah Ta'ala berfirman menceritakan tentang penduduk surga. Ketika penduduk surga itu masuk ke dalam surga, para malaikat juga
menemui ahli surga, masuk dari setiap pintu dan mengatakan, "Assalamun alaikum," kesejahteraan untuk kalian, bima sabartum, terhadap karena kalian sudah bersabar ketika di dunia. Wa ni'ma uqbad dar, maka sebaik-baik tempat yaitu surga. Allah Ta'ala sebutkan di surat Ar-Ra'd. Dan ini menunjukkan ikhwas kalian bahwa para malaikat berbicara. Bahkan di ayat lain Allah nyatakan bahwa para malaikat itu juga bisa pingsan disebabkan karena mereka mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Ta'ala berfirman, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbuna. Ketika mereka itu sudah dikejutkan, ditakutkan, jadi para malaikat ketika mendengar firman Allah, mereka itu tersungkur sujud pingsan dan langit itu bergetar. Kemudian Allah bangkitkan mereka kembali, ya, setelah mereka hilang rasa takutnya, mereka bertanya kepada Jibril, karena Jibril yang diamanahkan untuk membawa firman Allah Ta'ala kepada para rasulnya, kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Mereka bertanya, "Madza qala rabbukum?" Qalul haqq. Adalah kebenaran yang Allah firmankan. Jadi ini para malaikat, ya, mereka makhluk Allah, memiliki jasad, memiliki ajsam, bentuk yang Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Yang wajib bagi kita adalah kemudian rukun iman yang berikutnya adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Wa kutubihi. Kutub artinya adalah kitab. Kitab-kitab. Jamak dari kitab. Maksudnya beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan. Dan yang dimaksud dengan kitab-kitab di sini adalah kitab Baik, Afan, ada gangguan lagi untuk para santri. Sebelumnya mohon semua namanya gunakan nama asli, nama sendiri agar memudahkan dalam pengabsenan. Jika nama antum tidak menggunakan nama asli, maka nanti tidak terabsen, maka dianggap alfa ataupun tidak hadir. Baik. Jadi sebelum silahkan untuk keluar, jangan keluar terlebih dahulu. Meskipun pelajaran sudah selesai, kalau belum dipersilahkan untuk keluar, jangan keluar terlebih dahulu. Baik, barakallahu fikum. Karena kitab-kitab tersebut Allah turunkan sebagai bentuk rahmat kasih sayang Allah terhadap para makhluk. Namun beriman kepada kitab-kitab Allah
ini memiliki keharusan, memiliki konsekuensi. Kalau kita mengaku kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, maka di sana ada konsekuensi keharusan. Yang pertama adalah di antara konsekuensi keharusan dari beriman kepada kitab-kitab Allah adalah beriman bahwasanya kitab-kitab tersebut turun dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan ciptaan makhluk, bukan ciptaan siapapun. Kenapa konsekuensi yang pertama itu kita sebutkan tadi adalah beriman bahwa kitab-kitab Allah itu, kitab-kitab tersebut datang dari Allah, karena ada sebagian orang yang berkeyakinan bahwa kitab-kitab yang Allah turunkan itu hanya dongeng, hanya dusta belaka. Al-Quran misalkan, mereka menyatakan bahwa Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad SAW. Maka tentu hal tersebut keliru. Jadi keharusan yang pertama adalah wajib mengimani bahwa kitab-kitab itu turun dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti Al-Quran, Injil, Taurat, dan lain sebagainya. Keharusan yang kedua, konsekuensi yang kedua dari konsekuensi beriman kepada kitab-kitab Allah adalah beriman dengan nama-nama kitab-kitab tersebut. Beriman kepada nama-nama kitab tersebut. Baik yang kita ketahui atau yang tidak kita ketahui. Baik yang kita ketahui seperti Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, atau kitab-kitab yang lain yang kita tidak ketahui. Wajib kita iman. Karena ini konsekuensi yang kedua ini harus kita realisasikan, baik nama yang sudah diketahui atau yang belum kita ketahui. Yang penting kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kitab-kitab tersebut. Baik secara global, secara umum kita imani bahwa itu adalah kitab-kitab Allah yang kita ketahui atau tidak. Kita juga mengimani secara lebih spesifik lagi, yaitu kitab-kitab yang kita ketahui namanya. Konsekuensi yang berikutnya adalah mengamalkan dari isi kitab-kitab tersebut. Al-Quran misalkan. Kita paham dan kita beriman bahwa Al-Quran itu turun dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi konsekuensinya adalah mengamalkan isi dari kitab tersebut. Mengamalkan hukum-hukumnya, menjalankan syariat-syariat yang ada di situ selama belum dihapus, selama belum dinasakh. Ya, tahu dinasakh ya, dihapus hukumnya. Jadi misalkan Bani Israel, Allah berikan kepada mereka Taurat, misalkan. Wajib bagi mereka untuk mengamalkan isi Taurat tersebut. Ikutnya Nabi Isa, ketika Allah berikan kepada Nabi Isa Injil,
wajib bagi mereka untuk mengamalkan apa isi dari Injil tersebut. Al-Quran Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka wajib bagi pengikut Nabi Muhammad SAW untuk mengamalkan hukum-hukum yang ada di dalamnya selama belum dinasakh, belum dihapus. Jadi tidak hanya tidak cukup seperti itu. Rasulullah adalah orang yang tersebut. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, mengatakan kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi SAW adalah Al-Quran. Allah Ta'ala juga menegaskan di Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau di atas akhlak yang agung. Mengamalkan seluruh apa yang ada di dalam. Jangan seperti orang-orang yang mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian. Jadi beragama itu jangan prasmanan. Antum tahu prasmanan? Kalau antum diundang walimah, kemudian sahibul hajat yang memiliki hajat yang sedang merayakan walimah itu mengadakan dengan prasmanan, makan prasmanan. Ada ayam, ada ikan dan lain sebagainya. Antum pilih yang antum suka. Antum sukanya tempe, antum nggak ambil itu. Antum sukanya kerupuknya aja misalkan, nggak mau yang lain. Itu prasmanan, antum ambil yang antum suka. Tapi itu di dalam hal makanan. Kalau di dalam beragama, di dalam berkeyakinan, akidah, beragama secara umum, itu tidak ada namanya istilah ambil yang cocok, tinggalkan yang. Dan konsekuensi yang berikutnya adalah membenarkan terhadap seluruh kabar-kabar yang ada di dalam kitab-kitab tersebut. Selama belum dihapus ya, selama belum dinasakh. Ya seperti Bani Israel misalnya, atau kaumnya Nabi Isa. Bani Israel dan juga kaumnya Nabi Isa, ketika ada kabar tentang Nabi Muhammad SAW akan datang Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, akan datang Al-Quran, maka wajib bagi mereka, Bani Israel dan pengikutnya Nabi Isa, untuk mengimani hal tersebut. Karena Nabi Isa juga pernah menyampaikan kepada kaumnya, wa idh qala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minal kitab wa mubasysyiran bi rasul, dan sebagai orang yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang rasul mimba di yang setelah aku, datangnya setelah aku, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Wajib bagi Bani Israel untuk mengimani hal tersebut. Umatnya Nabi Muhammad SAW diberitakan akan terjadi hari kiamat, diberitakan akan terjadi ini dan itu. Wajib bagi mereka untuk mengimani. Harus mengambil agama dari Al-Quran dan Sunnah. Maka wajib bagi mereka untuk
membenarkannya, jangan mendustakannya, apalagi memperolok-olok ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, jadi beriman kepada kitab Allah ini ya konsekuensinya. Berat Ustaz. Ya, seperti ini keyakinan. Ini namanya rukun iman seperti itu. Coba Anda bayangkan dari rukun pertama, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah. Itu kalau seseorang menjalaninya dengan benar-benar dan dengan yakin, ya didasari dengan ilmu yang benar, maka itu merupakan kebaikan yang besar. Baik, beriman kepada kitab-kitab Allah memiliki faedah. Apa faedahnya? Yang pertama, mengetahui bahwa Allah itu perhatian dengan hamba-hambanya. Makanya apa kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilaina rasula dan seterusnya. Allah Azza wa Jalla ketika menciptakan kita dan memberikan kita rezeki, Allah tidak membiarkan kita begitu saja di muka bumi, ditelantarkan seperti hewan. Ya, tapi Allah turunkan kitab, Allah kirimkan Rasul untuk kita paham bagaimana beribadah kepada Allah dengan baik dan benar. Sehingga ketika kita beriman kepada kitab-kitab Allah, faedahnya adalah memahami bahwa Allah perhatian dengan para hambanya. Allah menurunkan kitab-kitabnya. Setiap kaum Allah berikan kitab. Baik. Faedah yang kedua, mengetahui akan hikmah dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah mensyariatkan untuk setiap kaum syariat yang cocok untuk mereka. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaj. Untuk setiap dari mereka kami jadikan uh, syariat. Syariatnya Nabi Musa seperti ini, syariatnya Nabi Isa, syariatnya Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Dan hal tersebut diketahui dari kitab Allah yang Allah turunkan. Kitab Allah yang Allah turunkan. Ini beberapa faedah dari beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita ulangi, faedahnya adalah yang pertama, mengetahui bahwa perhatiannya Allah terhadap para hambanya. Allah mengirimkan menurunkan kitab-kitabnya karena bentuk perhatian Allah kepada kita. Kemudian Allah juga di antara faedah yang lain adalah mengetahui hikmah dari pensyariatan syariat Allah. Dari kita mengimani kitab-kitab Allah, kita paham dan mengetahui bahwa setiap kaum memiliki syariat yang cocok untuk ya selama belum dihapus, selama belum dinasakh. Baik, ini adzan, kita dengar adzan dulu.
Kita lanjutkan. Itu beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang rukun iman berikutnya adalah beriman kepada para rasulnya, kutubihi wa rusulih. Iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Rusul jamak dari rasul. Artinya adalah wa rusulih. Rusul arti jamak mufradnya rasul. Dan beriman kepada para rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rasul adalah orang yang Allah berikan wahyu. Orang yang Allah berikan wahyu kepadanya dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut, menyampaikan syariat. Rasul, sekali lagi, adalah orang yang Allah berikan wahyu kepadanya dengan suatu syariat dan Allah perintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada kaumnya, kepada umatnya. Dan yang dimaksud dengan Rasul di sini siapa? Utusan dari kalangan manusia. Loh, malaikat kan juga utusan. Ya, malaikat juga Allah jadikan sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi malaikat kan sudah disebutkan tadi, ya kan? Untuk minabillah wa malaikati. Malaikat kita sudah beriman kepada malaikat. Konsekuensi beriman kepada malaikat sudah kita. Di antaranya adalah kita beriman terhadap tugas atau amalan mereka, pekerjaan mereka yang Allah tugaskan kepada mereka. Di antara mereka ada yang menjadi seorang utusan Allah, ya kita imani. Diutus sebagai pencabut nyawa, diutus sebagai menyampaikan wahyu. Nah, sekarang kita masuk ke Rasul, Rusuli. Jadi ini seorang Rasul ya, adalah orang yang Allah wahyukan kepadanya dengan suatu syariat dan diperintahkan untuk menyampaikan syariat tersebut. Dan Rasul tidak ada yang perempuan. Tidak ada yang perempuan. Makanya sungguh sangat memalukan ketika ada orang di akhir-akhir ini mengaku menjadi Rasul. Perempuan padahal. Mengaku menjadi Rasul. Padahal kalau dia mau belajar dan mau mendengar saja sejarah para Rasul, tidak ada yang di antara mereka adalah seorang wanita. Jadi sangat memalukan. Kemudian para Rasul kita ketahui bahwa mereka adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan Rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam. Dan terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap Rasul Allah tugaskan kepada mereka untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhir daripada rasul, sehingga tidak ada rasul lagi setelah peninggal beliau alaihi salatu wasallam. Tidak ada umat yang sudah berlalu, tidak ada umat kecuali Allah telah utuskan seorang rasul kepada umat tersebut. Kecuali Allah sudah utuskan, kirimkan seorang rasul di umat tersebut. Umat Nabi Muhammad, Allah kirimkan rasul. Ketika di zaman Nuh alaihi salam, Allah kirimkan Nuh. Allah Ta'ala berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Dan sungguh telah kami utus di setiap umat itu ada. Dan para rasul itu, ikhwas sekalian, mereka adalah manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan tapi Allah berikan kelebihan. Allah wahyukan kepada mereka. Sehingga para rasul tersebut tidak memiliki hak uluhiyah, tidak memiliki hak untuk disembah, karena mereka manusia biasa. Begitu juga para rasul itu alaihi wassalatu wassalam tidak memiliki hak rububiyah. Hak rububiyah maksudnya hak mengatur alam semesta. Tidak ada. Mereka tidak bisa untuk mengatur alam semesta. Mereka bukan orang yang bisa memberikan kita rezeki. Mereka juga tidak bisa mewafatkan dan menghidupkan. Jadi mereka tidak memiliki hak dalam rububiyah dan uluhiyah ibadah. Jadi mereka tidak boleh disembah. Kayak di dalam Al-Quran Allah sebutkan pada Nabi Muhammad SAW. Bahkan Allah kisahkan banyak di berbagai macam ayat para rasul itu mengatakan, karena aku tidak memiliki untuk menjiwaku manfaat dan illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki, kecuali yang Allah kabarkan perkara gaib kepada para rasul, baru mereka tahu. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair. Seandainya aku mengetahui perkara gaib, pasti aku akan memperbanyak dari kebaikan. Nah, salah satu bukti bahwa para rasul itu bukan yang memiliki uluhiyah atau rububiyah adalah ketika kisah perang Uhud. Antum tahu perang Uhud ya? Apa yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW, pada Rasul kita? Beliau terkoyak bagian wajah, bagian gerahamnya. Makanya sampai-sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan, ma'aflaha qaumun syajju nabiyahum. Gak bakal beruntung
suatu kaum ketika mereka mencederakan Nabi, sampai-sampai Nabi SAW cedera di bagian wajah atau pipinya atau gerah. Seandainya Nabi Muhammad SAW mengetahui perkara gaib, pasti Nabi SAW akan menghindar dari bahaya tersebut. Pasti kan? Karena sudah tahu, oh ini ada musuh mau menyerang. Pasti Nabi SAW akan menghindar. Tapi ternyata beliau juga terluka di wajahnya. Kemudian juga kisah ketika hilangnya perhiasan istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha. Seandainya Nabi SAW tahu perkara gaib, pasti Nabi SAW langsung mengatakan, oh perhiasanmu itu di bawah onta. Karena di akhir kisah ternyata perhiasan ibunda Aisyah radhiyallahu anha ada di bawah onta. Maka dari kisah-kisah tersebut harusnya orang paham. Yang mengaku mengikuti Nabi Muhammad SAW itu paham bahwa beliau tidak memiliki hak untuk disembah dan juga tidak bisa untuk menciptakan, mematikan, mengatur alam semesta, tidak bisa. Baik. Bahkan Nabi SAW itu pernah lupa, ya kan? Dalam kisah ketika ada syariat sujud sahwi, beliau sholat yang harusnya 4 rakaat, beliau sholat 2 rakaat. Ketika salam, ya, para sahabat segan untuk mengingatkan Nabi SAW. Jangan-jangan ini memang ada wahyu turun kepada beliau untuk sholat 2 rakaat. Sehingga ada salah seorang sahabat yang disebut Dzul Yadain mengatakan, Anasi ta'am surat. Apakah kamu lupa, wahai Rasulullah SAW? Atau sholatnya sudah diringkas? Maka dari kisah tersebut Nabi SAW itu lupa. Nabi Adam dan juga yang Rasul lainnya juga mereka seperti itu. Mereka hanya manusia biasa, namun Allah berikan kelebihan, Allah berikan wahyu kepada para Rasul kita. Baik. Beriman kepada Rasul memiliki banyak konsekuensi yang harus kita jalani. Insya Allah Ta'ala di pertemuan berikutnya kita bahas konsekuensi dari beriman kepada para Rasul Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita, dan sekali lagi mohon maaf atas keterlambatan karena ada udzur yang belum bisa ditinggalkan. Namun alhamdulillah kita berjalan lancar, cukup lancar pada pertemuan kali ini. Semoga Allah SWT memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikan ilmu kita sebagai ilmu yang hujjatun lana la alaina. Allahumma ij'al ma nata'allamuhu hujjatan lana la alaina. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi materi yang disampaikan oleh Ustadz Irfan Fakhrul Razi Ta'ala. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran atas materinya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz Irfan Fakhrul Razi bisa kita amalkan dan juga bisa menambah